Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan untuk kelas 11 OTKP. Ya, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diperoleh nanti bisa bermanfaat. Ya, pertemuan hari ini adalah dua pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester genap untuk kelas 11 karena nanti bulan April kalian sudah mulai PKL dan pasnya itu tanggal 22 Maret. Di dua pertemuan terakhir ini kita akan membahas materi bab terakhir yaitu mengenai aplikasi keuangan dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan. Jadi di bab terakhir ini ada dua submateri besar. Nah, untuk hari ini kita hanya membahas mengenai aplikasi keuangan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, untuk melatih fokus kalian, mari kita perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada dua gambar Doraemon. Silahkan temukan perbedaannya dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah ketemu? Perbedaannya terletak di kalungnya Doraemon. Ya, kita lihat lagi, kalau misalnya masih belum menemukan, berarti artinya kalian belum fokus. Mari kita fokuskan dulu. Kita lihat gambar berikutnya. Berikutnya adalah gambar Nobita yang sedang menelpon. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Sudah menemukan perbedaannya? Ya, perbedaannya terletak ada di rambutnya. Di sini rambutnya ada 2 yang keluar, di sini tidak ada. Masih belum fokus juga, masih belum menemukan perbedaannya. Berarti kita lanjut. Ada Shizuka. Di sini mari kita lihat perbedaannya, temukan dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya, ya, betul, ada di kancing. Di gambar pertama ada kancing, di gambar kedua tidak ada kancing. Terakhir, kalau kalian bisa menemukan perbedaannya, berarti memang kalian sudah fokus dan siap untuk belajar. Yang terakhir adalah gambar giant. Ini gampang banget nih, perbedaannya di mana ya? 5, 4, 3, 2, 1. Betul sekali, perbedaannya terletak di jidatnya giant. Yang pertama di sini hanya berbentuk gelombang, di jidat yang kedua ada lekukan-lekukannya di tengah. Oke, kalau kalian sudah bisa menjawab, artinya kalian sudah cukup fokus untuk belajar. Materi hari ini tidak banyak insya Allah, jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Ya, hari ini mengenai aplikasi keuangan yang akan dipelajari adalah tentang pengertian aplikasi keuangan, fungsi-fungsi keuangan pada aplikasi keuangan, lalu nanti ada jenis-jenis aplikasi keuangan yang biasa digunakan, lalu terakhir nih untuk belajar identifikasi kebutuhan dokumen, penyusunan data dan informasi, pengoperasian aplikasi keuangan, kita akan praktek. Prakteknya gimana? Nanti di akhir akan dijelaskan. Kita masuk ke yang pertama. Oh ya, sorry. Ini konten materinya dulu, berarti ada fungsi administrasi keuangan, lalu jenis aplikasi atau program pengelola keuangan, dan nanti terakhir ada praktek membuat laporan keuangan dengan program pengelola keuangan. Ya, di sini aplikasi komputer administrasi keuangan itu diharapkan dengan adanya aplikasi komputer tersebut, pembukuan keuangan diharapkan mampu mempercepat pekerjaan administrasi. Jadi seperti yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya, kalian sudah membuat laporan keuangan atau melakukan administrasi keuangan secara manual. Nah, kalian sudah merasakan sendiri tuh ribetnya gimana sih untuk bikin laporan keuangan kalau secara manual. Nah, sekarang kita bisa membuat pembukuan keuangan itu dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Tapi kita tidak bisa menggunakan itu semua kalau kita tidak tahu teorinya seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya atau pengerjaan manualnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi aplikasi komputer administrasi keuangan. Yang pertama adalah mudah melakukan checking balance. Checking balance itu maksudnya melihat
balance, seimbang antara debit kredit yang seperti kalian sudah pelajari di bab sebelumnya. Dan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu mencocokkan saldo yang ada, catatan saldo yang kita pegang dengan catatan saldo kas yang dipegang sama bank. Kan biasanya perusahaan naruh uangnya di sebagian di bank tuh. Nah, uang yang ditaruh di bank nggak didiemin gitu aja, tapi si perusahaan juga akan melakukan pencatatan terhadap uang yang disetorkan ataupun ditarik dari bank. Tuh, nah nanti ada satu waktu ketika perusahaan itu harus mencocokkan jumlah saldonya. Yang kedua, memudahkan analisa laba rugi perusahaan. Ya kalian kemarin sudah ngeliat sendiri ya, untuk tahu laba ruginya gimana, itu ternyata berkaitan mulai dari jurnal umum sampai yang terakhir laporan keuangan. Nah, kalau misalnya dengan aplikasi komputer, hal tersebut bisa dilihat dengan lebih mudah. Lalu yang berikutnya ada proses administrasi keuangan yang baik karena bisa tersusun lebih rapi, lalu lebih cepat dan efektif dalam menyusun laporan keuangan, ya karena nanti kalau misalnya menggunakan aplikasi, kalian nggak perlu ngitung manual, nggak perlu nyatet abis itu ngitung pakai kalkulator lagi, itu udah bisa otomatis. Atau misalnya kalau menggunakan aplikasi keuangan yang profesional, itu dia bakalan lebih gampang lagi ketika menginput transaksi, udah bisa langsung dilihat laporan keuangannya. Yang terakhir adalah mengontrol transaksi dan meminimalisir defisit keuangan. Kenapa? Karena ketika menggunakan aplikasi itu akan lebih mudah untuk mengetahui saldo dari masing-masing pos akun. Nah, terus kalau meminimalisir defisit gimana caranya ya? Kan kita bisa lihat nih, misalnya saldo kas di perusahaan kita udah tinggal dikit. Itu artinya kita mesti menekan budget-budget yang lain gitu. Kita lanjut. Selanjutnya adalah macam-macam aplikasi keuangan. Di sini akan ada banyak sekali macam-macam aplikasi pengelola keuangan gitu. Nah, yang akan kita bahas hanya beberapa yang umumnya digunakan atau dipelajari di sekolah gitu. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Nah, kalau ini mungkin kalian sudah tidak asing ya. Di Microsoft Excel kita itu bisa membuat laporan keuangan, atau bisa kalau misalnya udah canggih nih ngotak-ngatik Excel-nya, itu bisa bikin kayak program gitu dari Microsoft Excel-nya, sehingga nanti ketika input satu transaksi itu bisa nantinya langsung menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, selanjutnya ataupun di Microsoft Excel ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang masih sederhana atau ruang lingkupnya kecil gitu. Nah, selanjutnya, ini yang lumayan terkenal atau sangat terkenal di kalangan orang yang biasa mengelola keuangan, yaitu ada MYOB Accounting. MYOB MYOB ini singkatan Mind Your Own Business. Ini adalah aplikasi pengelola keuangan. Ini kalau jurusan akuntansi belajar nih bagaimana cara menggunakan program ini. Gitu. Seharusnya kita juga belajar ini sedikit, tapi dengan kondisi sekarang kita pilih cara yang paling sederhana nantinya. Selanjutnya adalah Accurate. Accurate ini juga kurang lebih sama seperti MYOB. Gitu. Nah, ini adalah ketiga aplikasi program yang umumnya banyak diketahui oleh orang-orang. Nah, di sini akan ada banyak lagi aplikasi pengelola keuangan gitu yang mungkin tidak kita gunakan atau tidak banyak perusahaan yang menggunakan, tapi di sini ada banyak jenisnya. Ini untuk pengetahuan aja. Ini ada Zahir ini kalau nggak salah kayak MYOB juga, tapi ini katanya buatan Indonesia. Terus ada Money Manager X. Ini aplikasi keuangan untuk mendata penerimaan pengeluaran anggaran, jumlah uang di rekening bank. Kurang lebih sebenarnya semua yang ada di sini sama seperti MYOB dan Accurate. Ini ada Case System Indonesia, AZ Track Money, JNU Cash, Uncle Bill, Sage, bla bla bla, sampai Listing Budget. Gitu. Ini untuk informasi saja, untuk sekedar pengetahuan. Nah, kita
Untuk praktik membuat laporan keuangan dari aplikasi-aplikasi itu yang kalian pasti sudah tahu, yaitu menggunakan Excel. Nanti akan ada soal sederhana, nanti silahkan kalian kerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebelumnya ini nanti ketika kalian praktik membuat ini, di sini kita juga sekalian secara tidak langsung kalian itu sudah mempelajari tentang bagaimana menyiapkan penyusunan data dan informasi pembuatan dokumen aplikasi keuangan dan mengoperasikan aplikasi keuangan dalam pembuatan dokumen keuangan. Dokumen keuangan di sini maksudnya nanti ini seperti laporan keuangan. Gitu. Ya, demikian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, belum selesai nih ternyata. Ini adalah bagian penjelasan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti di Google Classroom kalian bisa melihat file Excel seperti ini. Ini adalah data perhitungan gaji karyawan PT Inti Prima tahun 2018. Nah, dari tabel ini ada bagian-bagian yang diwarnain abu-abu. Nah, itu artinya kalian harus mengerjakan atau mengisi bagian-bagian yang kosong itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Di bagian paling bawah file Excel ini, nanti ada keterangan-keterangan informasi apa saja, bagaimana cara mengisinya. Nah, melalui video yang ini, di sini ada menghitung data gaji karyawan. Ini adalah video tutorial bagaimana cara mengerjakannya. Jadi nanti di sini sudah dikasih tahu nih cara-caranya, kalian benar-benar tinggal ngikutin aja. Gitu. Kalau kalian benar ngikutinnya, insya Allah kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Gitu. Diikutin pelan-pelan, ngerjainnya tenang. Kalau nggak semuanya bisa, selesai. Begitu. Ini ada sekitar 15 menit. Dan nanti ini kalau nggak salah videonya kepotong di bagian akhir. Di bagian akhir itu belum tahu cara ngisi jumlah sama nilai rata-rata. Nanti untuk rumus jumlah dan rata-rata, insya Allah Ibu berikan informasi di Google Classroom atau melalui WhatsApp. Gitu. Ini insya Allah caranya sudah detail sekali, tinggal kalian benar-benar mengikutinya. Informasi cara mengisi semua bagian-bagian yang kosong. Gitu. Baik, kali ini benar-benar dicukupkan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.